Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, langsung saja di sini saya akan menjelaskan satu topik tentang di ruang lingkup psikologi umum tentang pertumbuhan dan perkembangan manusia. Nah, di sini saya akan menunjukkan mind map-nya dan akan menjelaskannya. Oke, langsung saja. Oke, di sini sudah ada mind map-nya tentang pertumbuhan dan perkembangan manusia. Nah, apa itu pertumbuhan? Pertumbuhan adalah perubahan-perubahan kuantitatif yang menyangkut aspek jasmaniah. Nah, contohnya itu seperti perubahan-perubahan yang terjadi pada organ-organ dan struktur organ fisik, sehingga anak yang semakin bertambah umurnya maka akan semakin besar dan semakin tinggi pula badannya. Sedangkan apa itu perkembangan? Perkembangan dapat diartikan sebagai perubahan-perubahan yang bersifat kualitatif dan kuantitatif yang menyangkut aspek-aspek mental psikologis manusia. Nah, seperti perubahan-perubahan yang berkaitan dengan aspek pengetahuan, kemampuan, sifat sosial, moral, keyakinan agama, kecerdasan, dan sebagainya. Nah, dengan perkembangan tersebut, si anak akan semakin bertambah banyak pengetahuannya dan kemampuannya juga semakin baik. Baik itu dari segi sosial, moral, keyakinan agama, dan sebagainya. Nah, berikutnya di sini ada aspek-aspek yang mempengaruhi pertumbuhan. Di sini pertama ada pertumbuhan fisik. Nah, pertumbuhan fisik ini dapat menjadi lebih besar dan lebih panjang, dan prosesnya terjadi sejak anak sebelum lahir hingga ia dewasa. Di sini ada pertumbuhan sebelum lahir. Pertumbuhan sebelum lahir ini dimulai dari suatu proses pembuahan yang membentuk suatu sel kehidupan yang disebut embrio. Masa sebelum lahir ini merupakan pertumbuhan dan perkembangan manusia yang sangat kompleks, karena pada masa itu merupakan awal terbentuknya organ tubuh dan tersusunnya jaringan syaraf yang membentuk sistem syaraf yang paling lengkap. Dan di sini juga ada pertumbuhan setelah lahir. Pertumbuhan setelah lahir ini merupakan kelanjutan pertumbuhan dari sebelum lahir, yang menyangkut proses pertumbuhan fisik yang berlangsung sampai dewasa. Setiap bagian fisik seseorang atau individu akan terus mengalami perubahan karena adanya pertumbuhan, sehingga masing-masing komponen tubuh akan mencapai tingkat kematangan untuk menjalankan fungsinya. Dan yang kedua di sini ada emosi. Emosi ini adalah salah satu potensi yang khusus dimiliki oleh manusia. Emosi ini biasanya disebut dengan rasa dan perasaan. Dalam hidup atau dalam proses pertumbuhan perkembangan manusia, banyak hal yang dibutuhkan. Kebutuhan setiap orang dapat dibedakan menjadi dua kelompok besar, yaitu kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani. Nah, emosi ini merupakan gejala perasaan yang disertai dengan perubahan atau perilaku fisik. Contohnya, marah. Nah, marah ini ditunjukkan dengan teriakan suara keras atau tingkah laku yang lain. Dan yang ketiga ini ada sosial. Sosial dengan perkataan lain, dalam proses pertumbuhan setiap orang tidak dapat berdiri sendiri, karena manusia memerlukan lingkungannya dan senantiasa akan memerlukan manusia lain, karena manusia adalah makhluk sosial.
Yang keempat ini ada bahasa. Fungsi bahasa itu sebagai alat untuk berkomunikasi. Setiap orang senantiasa berkomunikasi dengan dunia di sekitarnya, dengan orang-orang di sekitarnya. Nah, bicara adalah bahasa suara dan bahasa lisan. Dalam perkembangan awal berbahasa lisan, bayi menyampaikan isi pikiran atau perasaannya dengan tangisan atau ocehannya. Nah, di sini yang kelima ada bakat khusus. Bakat khusus pada mulanya bakat khusus ini bakat ini merupakan hal yang amat penting berkaitan dengan masalah-masalah pekerjaan atau tugas. Bakat merupakan kemampuan tertentu yang dimiliki oleh seorang individu, yang hanya dengan rangsangan atau sedikit latihan, kemampuan itu dapat berkembang dengan baik. Dan yang terakhir ada sikap, nilai, dan moral. Menurut Bloom, ia mengemukakan bahwa tujuan akhir dari proses belajar dikelompokkan menjadi 3 sasaran, yaitu penguasaan pengetahuan atau kognitif, penguasaan nilai dan sikap atau efektif, dan penguasaan psikomotor. Masa bayi masih belum mempersoalkan masalah moral, karena dalam kehidupan bayi belum dikenal hierarki nilai dan suara hati. Perilakunya belum dibimbing oleh norma-norma moral. Dan selanjutnya di sini ada tahap perkembangan manusia. Tahap perkembangan manusia ini yang pertama ada pranatal atau masa sebelum lahir. Dan ini terjadi selama 280 hari. Masa periode pranatal atau sebelum lahir ini terbagi menjadi 3 periode, yaitu pertama, periode telur. Periode telur berlangsung sejak pembuahan sampai akhir minggu kedua. Yang kedua, periode embrio berlangsung dari akhir minggu kedua sampai akhir bulan kedua. Dan yang ketiga, periode janin. Periode janin ini berlangsung dari akhir bulan kedua sampai bayi lahir. Nah, di sini ada ciri-ciri kondisi pranatal yang penting, yaitu 1. Pada masa ini, potensi sifat-sifat bawaan dan jenis kelamin setiap individu ditentukan. Nah, yang kedua ini ada tahap newborn atau disebut juga masa bayi baru lahir. Ini dimulai sejak bayi lahir berumur kira-kira 15 hari atau 2 minggu. Nah, masa ini merupakan fase pemberhentian. Artinya, masa tidak terjadi pertumbuhan atau perkembangan. Periode ini dibagi menjadi 2 tahap, yaitu periode parunate, yaitu sejak janin baru keluar dari rahim sampai tali pusar dipotong, dan yang kedua, periode neonate, sampai sekitar akhir minggu kedua setelah kelahiran.
Dan yang ketiga ini ada babyhood atau masa bayi. Masa ini berlangsung sekitar sejak 2 minggu sampai berusia 2 tahun. Nah, di sini ciri-cirinya itu ada yang disebut masa bayi atau masa dasar, yang merupakan masa pembentukan dasar-dasar kehidupan yang sesungguhnya. Karena pada saat ini banyak pola perilaku, sikap, dan pola ekspresi emosi terbentuk. Yang kedua cirinya itu ada bayi berkembang pesat, baik secara fisik maupun psikologisnya. Yang ketiga, selain untuk meningkatkan individualitasnya, juga terdapat masa permulaan atau sosialisasi. Dan yang keempat, masa bayi adalah masa permulaan penggolongan jenis kelamin. Yang kelima, masa bayi adalah masa yang menarik, sehingga semua orang suka pada bayi. Dan yang keenam, masa bayi adalah permulaan masa kreativitas. Dan yang keempat ada early childhood atau masa kanak-kanak awal, dimulai sejak umur 2 sampai 6 tahun. Masa kanak-kanak awal merupakan saat yang tepat untuk belajar mencapai berbagai keterampilannya. Karena anak senang mengulang-ulang, hal ini penting dalam belajar untuk keterampilan. Nah, selain itu, anak pada masa ini juga berani dan senang mencoba hal-hal yang baru. Dan yang kelima ini ada later childhood atau masa kanak-kanak akhir. Ini berlangsung dari umur 6 sampai dengan 12 tahun. Dan yang keenam ada puberti atau masa puber. Periode ini berlangsung dari umur 12 sampai umur 16 atau 17 tahun. Nah, masa puber ini merupakan tumpang tindih karena mencakup akhir masa kanak-kanak dan awal masa remaja. Perubahan pada masa puber ini mempengaruhi keadaan fisik, sikap, dan perilaku. Dan yang ketujuh ini ada adolescence atau disebut dengan masa remaja. Masa remaja ini berlangsung sekitar 15 sampai dengan 21 tahun. Nah, masa remaja ini dibagi menjadi 2 bagian, yaitu masa remaja awal dan masa remaja akhir. Di masa remaja ini tentunya terdapat beberapa perubahan yang bersifat universal atau umum. Yang pertama itu ada meningkatnya emosi. Yang kedua, mencakup perubahan fisik. Yang ketiga, berubahnya minat dan perilaku. Dan yang keempat, mereka cenderung bersikap ambivalensi. Dan yang terakhir ini ada masa dewasa awal sampai usia lanjut. Nah, biasanya ini berlangsung dari umur 21 tahun sampai dengan waktu yang tidak ditentukan. Nah, sekian
Sekian mind map yang dapat saya paparkan. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang atensi dan persepsi. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang atensi dan persepsi. Atensi atau perhatian dapat diartikan sebagai peningkatan aktivitas mental terhadap suatu rangsangan tertentu atau pemrosesan terhadap stimulus atau informasi yang sedikit dari jumlah informasi atau stimulus yang banyak. Nah, jenis atensi. Jenis atensi di sini dapat dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu diantaranya 1. Atensi berdasarkan intensitas. Nah, di sini terbagi lagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama ada atensi intensif dan yang kedua ada atensi tidak intensif. Yang kedua ada atensi berdasarkan cara timbulnya. Nah, terbagi lagi menjadi beberapa bagian, yaitu yang pertama atensi spontan atau perhatian tidak disengaja, dan yang kedua ada atensi sekehendak atau perhatian yang disengaja. Yang ketiga ada atensi berdasarkan luasnya objek yang diperhatikan. Nah, ini juga terbagi lagi menjadi beberapa bagian, yaitu yang pertama ada atensi terpencar, yang artinya yaitu memfokuskan perhatian pada beberapa rangsangan atau stimulus, dan yang kedua atensi terpusat, yaitu memfokuskan perhatian pada suatu rangsangan atau stimulus tertentu. Nah, di sini ada faktor-faktor yang mempengaruhi atensi. Nah, perhatian atau atensi banyak dipengaruhi oleh beberapa faktor, baik faktor pada rangsangan atau stimulus dan faktor individu. Yang pertama ada faktor rangsangan untuk atensi. Intensitas atau kekuatan rangsangan. Suatu rangsangan yang memiliki intensitas atau kekuatan yang lebih tinggi akan lebih menarik perhatian dibandingkan dengan rangsangan yang lebih rendah intensitasnya. Yang kedua ada attractiveness atau daya tarik, yaitu rangsangan yang sangat berbeda dengan rangsangan lain di lingkungannya, sehingga mempunyai kekuatan untuk menarik perhatian. Dan yang selanjutnya ada perubahan atau pergantian. Rangsangan yang selalu berganti atau berubah akan lebih menarik perhatian. Dan yang berikutnya ada keteraturan, yaitu rangsangan yang datang berulang-ulang secara teratur. Yang ini akan lebih menarik perhatian. Berikutnya ada suara yang tinggi, yaitu suara yang memiliki getaran yang tinggi, sehingga berbeda dengan rangsangan lain di lingkungannya. Berikutnya ada rangsangan yang terlazim dan biasa, yaitu rangsangan yang sudah terbiasa dihadapi sehari-hari. Misalnya, jika ada pengumuman yang menyebut nama seseorang, maka akan lebih menarik perhatian. Berikutnya ada isyarat atau tanda, yaitu suatu rangsangan yang merupakan tanda terhadap suatu rangsangan atau aktivitas. Misalnya, seorang guru menengok jam akan menarik perhatian siswa, karena itu merupakan isyarat akan berakhirnya jam pelajaran. Nah, faktor individu untuk atensi. Yang pertama ada minat, yaitu seberapa besar individu merasa suka atau tidak suka terhadap suatu rangsangan. Sesuatu yang diminati akan lebih menarik perhatian. Yang kedua ada
Kondisi fisik atau kesehatan. Perhatian akan lebih baik dalam kondisi fisik yang baik. Yang ketiga ada keletihan. Dalam keadaan letih, seseorang akan sukar memberikan perhatian kepada suatu rangsangan. Yang keempat ada motivasi. Orang yang memiliki motivasi yang besar terhadap suatu aktivitas akan lebih banyak memberikan perhatian dibandingkan orang yang motivasinya rendah. Yang selanjutnya ada harapan. Perkiraan seseorang terhadap suatu tujuan akan mendorong individu tersebut untuk lebih banyak memberikan perhatian. Dan berikutnya ada karakteristik kepribadian, yaitu sifat-sifat pribadi seseorang akan mempengaruhi kualitas perhatiannya terhadap sesuatu, termasuk ke dalam aspek-aspek kepribadian. Nah, di sini yang termasuk ke dalam aspek kepribadian adalah bakat, pengalaman, kecerdasan, kebiasaan, dan sebagainya. Yang berikutnya adalah persepsi. Nah, persepsi di sini dapat disebut juga dengan pengamatan atau tanggapan, yang merupakan salah satu bentuk perilaku kognitif, yaitu suatu proses mengenal lingkungan dengan menggunakan alat indera. Nah, persepsi juga dapat diartikan sebagai proses pemberian arti atau makna terhadap suatu stimulus tertentu. Proses persepsi terjadi karena adanya rangsangan dari lingkungan yang diterima oleh individu melalui alat indera. Rangsangan tersebut kemudian diteruskan ke pusat kesadaran untuk kemudian diberikan makna atau tafsiran. Untuk lebih jelasnya, proses persepsi ini dapat terjadi dalam 3 tahapan, yaitu yang pertama, penerimaan rangsangan oleh alat indera, berikutnya pengiriman informasi ke pusat kesadaran atau otak, dan yang terakhir itu pemberian tafsiran atau makna terhadap rangsangan yang diterima. Nah, di sini ada beberapa gaya persepsi. Yang pertama, gaya pengamatan visual, yaitu orang yang akan lebih banyak memperoleh kesan dari pengamatannya dengan lebih banyak menggunakan indera penglihatan atau mata. Yang berikutnya ada gaya pengamatan auditif, yaitu gaya pengamatan yang lebih banyak menggunakan alat pendengaran atau telinga. Berikutnya ada gaya pengamatan taktil, yaitu gaya pengamatan melalui alat indera perabaan atau penciuman. Berikutnya ada gaya pengamatan kinestik, yaitu gaya pengamatan melalui gerakan. Artinya segala sesuatu akan dapat diamati dengan mudah dan jelas apabila disertai dengan gerakan-gerakan. Nah, di sini ada faktor yang mempengaruhi persepsi. Di antaranya yaitu 1 ada faktor rangsangan. Pengamatan akan berlangsung dengan efektif apabila rangsangan yang diterima oleh individu bersifat jelas, kuat, dan berarti. Yang kedua ada faktor individu. Faktor individu yang mempengaruhi kualitas pengamatan antara lain adalah kualitas alat indera, kualitas pusat kesadaran atau otak, kondisi fisik, pengalaman, motivasi, perhatian, kesehatan, kepribadian, dan lain-lain. Berikutnya ada faktor lingkungan. Faktor lingkungan juga merupakan faktor yang mampu mempengaruhi keefektifan suatu pengamatan lingkungan yang baik, dan sebaliknya, jika lingkungan yang kurang baik akan menghambat proses pengamatan. Nah, di sini ada kelainan persepsi. Yang pertama itu ada ilusi. Ilusi ialah kelainan pengamatan dalam bentuk terjadinya perbedaan antara apa yang diamati dengan keadaan yang sebenarnya. Misalnya, ketika berada dalam kendaraan, kita seolah-olah melihat pohon di pinggir jalan. Pohon yang di pinggir jalan itu kita lihat dia berlari atau berjalan.
padahal tidak. Yang kedua, ada halusinasi. Halusinasi ini adalah keadaan di mana individu merasa mengamati sesuatu, padahal rangsangan yang sebenarnya tidak ada. Misalnya, seseorang mengaku mendengar suara yang memanggil namanya, padahal tidak ada yang memanggilnya. Dan yang ketiga itu ada osilasi. Osilasi ini ialah terjadinya bermacam-macam atau pergantian makna atas pengamatan terhadap suatu rangsangan. Nah, misalnya, kita melihat awan di langit dalam bentuk yang tetap, tetapi individu yang lain dapat melihatnya seperti bentuk burung, kapas, atau bahkan bentuk bunga, atau bentuk yang lainnya. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan tentang atensi dan persepsi. Nah, berikutnya di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana kepribadian manusia terbentuk. Nah, setiap orang memiliki kepribadian yang berbeda. Meski dia terlahir kembar, nah setiap individunya pasti selalu memiliki perbedaan, baik dari sifat maupun ciri tingkah lakunya. Nah, dalam buku Teologi Pendidikan 2013 karya Jalaluddin, kepribadian berasal dari kata Yunani, yaitu praesoner, artinya menyuarakan melalui alat. Dari kata ini kemudian dipindahkan ke dalam bahasa Inggris menjadi personality atau kepribadian. Menurut William Stern mengatakan kepribadian adalah suatu kesatuan banyak yang diarahkan kepada tujuan tertentu dan mengandung sifat khusus individu. Hanya individu tersebut yang bisa menentukannya. Sedangkan menurut Witherington menyebutkan bahwa kepribadian adalah keseluruhan tingkah laku seseorang yang diintegrasikan sebagaimana yang tampak pada orang lain. Kepribadian ini bukan hanya melekat pada diri seseorang, namun merupakan hasil dari suatu pertumbuhan yang lama dalam suatu lingkungan yang kultural. Ada beberapa teori kepribadian yang bisa menjelaskan bagaimana terbentuknya kepribadian seseorang. Di antaranya itu ada cermin diri kepribadian seseorang yang berkembang melalui proses bertahap dan berlangsung seumur hidup. Kepribadian seseorang hanya dapat berkembang dengan bantuan orang lain. Nah, dari gambaran atau cermin diri yang diberikan orang lain kepada kita, membentuk kepribadian dalam diri kita. Yang kedua ada generalisasi orang lain. Nah, ada dalam buku Mind, Self, and Society karya George Herbert Mead mengatakan kepribadian dibentuk oleh generalisasi orang lain. Setiap orang meyakini bahwa orang lain memiliki harapan terhadap perilaku kita. Nah, harapan itu membuat perilaku kita benar-benar seperti apa yang menurut kita sesuai dengan harapan orang lain. Nah, misalnya, seorang anak meyakini bahwa orang tuanya mengharapkan dirinya menjadi anak yang baik dan pintar, maka kepribadian anak tersebut akan berkembang menjadi baik dan pintar. Yang kedua ada konflik individu dan masyarakat. Nah, kepribadian ini terbentuk sebagai akibat konflik yang mendasar dan abadi antara individu dengan masyarakatnya. Jiwa seseorang terdiri atas 3 bagian, yaitu id, superego, dan ego. Id
adalah pusat nafsu dan dorongan yang bersifat naluri, antisosial, dan rakus. Superego adalah jalinan antara cita-cita dan nilai sosial yang dipahami oleh seseorang sehingga membentuk hati nurani. Sedangkan ego adalah bagian yang bersifat sadar dan rasional, sehingga mampu mengendalikan konflik antara superego dan ego. Nah, faktor apa sajakah yang dapat mempengaruhi perubahan kepribadian seseorang? Nah, di sini perubahan dalam kepribadian tidak bisa terjadi secara spontan, tetapi merupakan hasil pengamatan, pengalaman, tekanan dari lingkungan sosial budaya, rentang usia, dan faktor-faktor individu lainnya. Nah, yang pertama ada perubahan pengalaman awal. Menurut Sigmund Freud, dia menekankan tentang pentingnya pengalaman awal atau masa kanak-kanak dalam perkembangan kepribadian. Trauma kelahiran, pemisahan dari ibu, adalah pengalaman yang sulit dihapus dari ingatan. Yang kedua ada pengaruh budaya. Dalam menerima budaya, anak mengalami tekanan untuk mengembangkan pola kepribadian yang sesuai dengan standar yang ditentukan budayanya. Yang ketiga ada kondisi fisik. Kondisi fisik berpengaruh langsung dan tidak langsung terhadap kepribadian seseorang. Kondisi tubuh menentukan apa yang dapat dilakukan dan apa yang tidak dapat dilakukan seseorang. Secara tidak langsung, seseorang akan merasakan tentang tubuhnya yang juga dipengaruhi oleh perasaan orang lain terhadap tubuhnya. Kondisi fisik yang mempengaruhi kepribadian antara lain adalah kelelahan, malnutrisi, gangguan fisik, penyakit menahun, dan gangguan kelenjar endokrin ke kelenjar tiroid yang dapat membuat gelisah, pemarah, hiperaktif, depresi, tidak puas, curiga, dan sebagainya. Yang keempat ada daya tarik. Orang yang dinilai oleh lingkungannya menarik biasanya memiliki lebih banyak karakteristik kepribadian yang diinginkan daripada orang yang dinilai kurang menarik, dan bagi mereka yang memiliki karakteristik menarik akan memperkuat sikap sosial yang menguntungkan. Yang kelima ada intelijensi. Nah, perhatian lebih terhadap anak yang pandai dapat menjadikan ia sombong dan anak yang kurang pandai merasa bodoh. Apabila berdekatan dengan orang yang pandai dan maka tidak jarang memberikan perlakuan yang kurang baik. Dan yang keenam, ada emosi. Ledakan emosional tanpa sebab yang tinggi dinilai sebagai orang yang tidak matang. Penekanan ekspresi emosional membuat seseorang yang murung dan cenderung kasar tidak mau bekerja sama dan sibuk sendiri. Yang ketujuh ada nama. Walaupun hanya nama, tetapi dapat memiliki sedikit pengaruh terhadap konsep diri. Namun pengaruh itu hanya terasa apabila anak menyadari nama itu mempengaruhi orang yang berarti dalam hidupnya. Nama yang dipakai untuk memanggil mereka karena nama itu mempunyai asosiasi yang menyenangkan atau tidak menyenangkan dalam pikiran orang lain. Nah, ini akan mewarnai penilaiannya terhadap dirinya. Maksudnya penilaian orang terhadap dirinya. Nah, yang kedelapan ada keberhasilan dan kegagalan. Keberhasilan dan kegagalan akan mempengaruhi konsep diri. Kegagalan dapat merusak konsep diri. Sedangkan keberhasilan akan menunjang konsep diri itu. Yang kesembilan ada penerimaan sosial. Anak yang diterima dalam kelompok sosialnya dapat mengembangkan rasa percaya diri dan kepandaiannya,
Sebaliknya, anak yang tidak diterima dalam lingkungan sosialnya akan membenci orang lain, cemberut, dan mudah tersinggung. 10. Pengaruh keluarga. Pengaruh keluarga sangat mempengaruhi kepribadian anak, sebab waktu terbanyak anak adalah keluarga, dan di dalam keluarga itulah diletakkan sendi-sendi dasar kepribadian. Dan yang terakhir ada perubahan fisik. Perubahan kepribadian dapat disebabkan oleh adanya perubahan kematangan fisik yang mengarah kepada perbaikan kepribadian. Akan tetapi, perubahan fisik yang mengarah pada klimakterium dengan meningkatnya usia dianggap sebagai suatu kemunduran menuju arah yang lebih buruk. Nah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.